dan MA terpadu atau Sondapan. Alhamdulillah hari ini kita memasuki kegiatan pesantren Ramadan hari yang kedua, ya. Di mana hari yang pertama kemarin materi pertama sudah kalian terima, yaitu materi mengenai sholat sunnah, ya, yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rizky Rahmatullah MM. Kemudian dilanjutkan materi kedua, yaitu mengenai puasa Ramadan oleh Bapak Al-Ustadz Asmaul Haji Asmawi SPDI, ya. Nah, hari ini hari kedua. Hari kedua itu diawali sama dengan kegiatan awal, yaitu sholat sunnah duha, ya. Nah, ini bagian dari salah satu materi yang disampaikan kemarin oleh Bapak Dr. Rizky Rahmatullah, yaitu materi sholat sunnah, ya. Salah satu sholat sunnah yang sangat penting, bahkan hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu mendekati wajib. Artinya apa? Jangan sampai tinggal kalau tidak benar-benar darurat, ya. Jadi sholat duha itu layaknya, bagusnya dilaksanakan, ya, setiap hari. Kapan waktunya? Waktunya yang paling utama yaitu awal duha. Itulah yang disebut dengan waktu syuruk. Nah, ini ya, kita ini di masjid ada program zikir, ada program tadarusan yang dilanjutkan dengan sholat sunnah isyraq atau syuruk, ya, yaitu sholat sunnah yang di awal waktu atau sholat duha yang di awal waktu, di mana berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, bahwasanya sholat sunnah isyraq balasannya seperti senilai pahala haji. Bukan berarti ibadah haji, bukan, ya, tapi nilainya gitu, ya, nilainya sama kayak haji. Itu makanya sesekali ya laksanakan ke sholat sunnah isyraq. Di mana afdalnya di masjid, ya, idealnya di masjid, ya. Kita ada setiap hari Jumat. Baik anak sekalian. Nah, hari ini setelah sholat duha tentu saja tadi kalian sudah melaksanakan tadarus Al-Quran, ya. Tadarus Al-Quran itu bermacam-macam, ya. Yang paling sederhana adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian apalagi? Mempelajari Al-Quran, pelajari cara membacanya, mulai makharijul hurufnya, tahsinnya, hukum bacaannya, itu pelajarinya. Kemudian mentadaburinya. Mentadaburnya ini adalah memahami artinya, memaknai artinya, memahami terjemahan daripada Al-Quran, ya. Itu tadarus Al-Quran termasuk. Anak sekalian, nah untuk materi hari ini seyogyanya adalah yang mengisi Bapak Haji Abdul Latif Munkarsi, ya. Tapi beliau berhalangan karena beliau ada jam juga ternyata di MTSN Sukatani. Tadi beliau mengamanatkan kepada saya, ya, atau menyampaikan informasi pada saya, nggak bisa hadir, ya. Jadi mau nggak mau ya, sayalah yang akan mengisi materi pesantren Ramadan hari kedua Jumat tanggal 4 Ramadan
1445 Hijriah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Jangan hanya hafal kalender nasional, ya. Jangan hanya hafal kalender nasional, tapi juga sebagai orang Islam, sebagai Muslim sejati, kudu hafal kalender Hijriah, ya. Kalender Hijriah. Nah, adapun materi pada hari ini adalah materi tentang zakat. Singkat saja, ya. Materi kali ini singkat saja tentang zakat, nggak meluas, yaitu tentang zakat fitrah, ya. Anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita bersalat salam dulu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini hari apa? Ini hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang luar biasa. Sayyidul Ayyam, penghulu, pemimpin, jenderalnya hari. Kalau tentara jenderalnya bintang 4. Kalau hari jenderalnya itu hari Jumat, ya. Hari Jumat itu jangankan bulan Ramadan, bulan biasa saja keutamanya luar biasa. Kalau kita sedekah di hari Jumat, bukan bulan Ramadan, nilainya seperti sedekah bulan Ramadan. Ini luar biasa, Jumat. Apalagi sekarang ini bulan suci Ramadan. Kalau kita sedekah di bulan suci Ramadan, Masya Allah luar biasa. Yang tahu bahwasannya bertambawa dan penyampai kabar gembira, ya. Juga salam tersebut untuk keluarga beliau, untuk sahabat, untuk para guru, para masyayikh, dan juga tentu saja untuk keluarga kita, ya. Ayo, bagaimana sholat ikutin? Sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a asyarina wa ahlidina wa talabatana wa talibatina min yaumina ja'ila yaumil akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahidil busra salatan tubashiruna biha wa alana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ja'ila yaumil akhirah. Terus lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ja'ila
siapin buku tulisnya. Saya ganti dulu. Salah satu rukun Islam adalah zakat fitrah. Ya. Pertanyaan saya, rukun Islam keberapakah zakat fitrah itu? Coba kita cek. Rukun Islam ada pertama mengucap dua kalimat syahadat, kedua salat malam 5 waktu, ketiga puasa 1 bulan di bulan Ramadan, keempat memberi zakat, ya kan? Kelima pergi haji jika mampu. Ini pembuatan saya dalam hadis Rasulullah SAW. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus salat wa yu'ti zakat wal hajj baitu man istata'a alaihi sabila. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, ya. Yang kedua salat sehari semalam 5 waktu. Pertanyaan saya, ini pertanyaan saya, kapankah kalian bersyahadat? Ayo, kapan? Kalau orang yang muslim misalnya, ya kan, mereka masuk pada saat itu mereka bersyahadat. Ya, kalian kapan? Ayo, kapan kalian bersyahadat? Kapan? Alhamdulillah. Ya, betul. Pada saat betul. Pada saat sholat betul. Kita alhamdulillah, ya kan, kita adalah muslim otomatis. Kita muslim metik kalau ya metik. Allah sudah. Kita sudah dalam keadaan muslim sejak lahir. Karena ayah bunda kita adalah muslim. Ya. Lalu kapan kita bersyahadat? Kapan kita bersyahadat? Kita bersyahadat sejak kita bisa bicara, diajarkan oleh orang tua, diajarkan oleh guru, ya kan? Ketika kita belajar sholat, sebelumnya diajarkan rukun Islam. Rukun Islam itu yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Saat itu kita sudah bersyahadat, ya kan? Sejak lahir, sejak kita bisa bicara. Lalu kapan? Pada saat kita sholat betul, ya. Kalau kita sudah bersyahadat, berarti kita sudah punya iman. Apa itu iman? Ulama sepakat berdasarkan dari Rasulullah, iman itu adanya dalam hati. Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi. Iman itu dibenarkan dalam hati. Salah. Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi. Iman itu diyakini dalam hati. Mana hati? Ya, tapi iman ada di hati, di dada. Tasdiqun bil qalbi. Wa iqrarun bil lisan. Iman itu dikerangkan dengan lisan. Bagaimana cara mengikrarkan iman? Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Itu iman dengan lisan. Allah nanti meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Waikrul Islam. Dan yang ketiga adalah yang paling puncak, yang paling utama. Sia-sia kalau hari ini. Iman itu wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Kita sudah bersahabat, kita sudah meyakini dosa tidak dosa Allah, tapi kita tidak salah. Ya bisa. Kita sudah bersyahadat, meyakini dosa yang tidak dosa Allah, tiada Nabi Rasulullah, ya, tapi tidak puasa, maka belum dikatakan lengkap imannya, ya, belum lengkap. Tapi kita menjadi lengkap manakala kita mengamalkan dengan anggota badan, yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah, segala yang disyariatkan, mulai dari yang wajib, bahkan wudhu yang sunnah, ya, wajib sholat, ya kan, zakat, dan haji tepat waktu, ya. Kalau saya yang berbahagia, iman ini yang membuat kita semua beruntung, ya, yang membuat kita semua beruntung. Ini dijelaskan dalam surat Al-Asr. Bagaimana bunyinya? Sudah hafal banget kaliannya, hafal betul tiap bulan baca surat Al-Asr. Tapi kadang-kadang cuma hafal doang, nggak ngamalin, nggak tahu. Padahal kalau kita amalin, kalau kita tahu, kalau kita bermain, nangis kita perjalanan surat Al-Asr itu. Ya, bagaimana? Allah itu bersumpah. Allah bersumpah. Kalau sudah Allah bersumpah, ini suatu yang sangat luar biasa. Ya. Bagaimana? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, demi waktu di masa yang berjalan pagi, siang, malam, sore, pagi lagi. Ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Semuanya rugi manusia, rugi semua manusia. Ini bahwa titik masih koma. Illalladzina amanu. Nah ini, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini kita masih koma, belum titik. Illalladzina amanu, nggak cukup beriman, nggak cukup percaya, nggak cukup yakin, tapi kudu illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu orang-orang yang beramal saleh. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi yang kedua adalah orang yang beriman, ya, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, ini yang penting. Kalau ada teman, ya, ingetin tentang kebaikan, itu tidak respon dengan baik. Kalau ada teman, ya, ngajak tentang kebaikan, kudu kita sambut dengan baik. Kalau ada teman sholat berjamaah, kita tunggulah, ayolah kita jalan. Ya. Kalau ada teman ngajak ngaji, tunggulah, ayolah kita jalan. Ya, kita berangkat. Nah, jadi iman itu tidak cukup dengan dua hati. Dia cukup dengan dikatakan dengan lisan, dikatakan. Tapi iman itu harus diamalkan dengan anggota, ya, yaitu amal saleh, dengan amal saleh.
salah satu amal soleh yang wajib adalah zakat. Nah ini masuk nih ya. Zakat fitrah itu wajib bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan ya, baru lahir maupun sudah tua, baru lahir belum pernah baru melahirkan, itu sudah wajib melaksanakan atau membayar zakat fitrah ya. Ada pertanyaan lagi, apakah ada Pak zakat selain zakat fitrah? Ada ya. Ya, betul, zakat mal, zakat harta, bahkan zakat emas dan perak. Ya nanti kalian dengan putri, persis, kalian punya emas, nilainya besar, katakan misalnya 30 gram, itu menunjukkan kalian pakai, ya, maka kalian simpan, itu akan terkena zakatnya. Jangan boleh dipakai kalau pakainya, ya. Tapi kalau nilai besar, katakan 100 gram, mau dipakai atau tidak, tetap ada nilai zakat malnya, zakat hartanya, zakat mal. Ya, ada. Jadi makanya kudu perhatikan itu mengenai syariat Islam. Maka selain itu ada zakat penghasilan, beras secara persen. Ya. Makanya sebenarnya ini kita kalau bicara zakat, bicara sedekah, jadinya sudah makan ini sedekah ya. Karena bisa akan mendukung zakat. Ya, maka kita nggak tahu kita sudah pernah melakukan zakat mal, zakat penghasilan, tapi kita sudah diajarkan. Makanya kalau kita sedekah bisa kita niatkan juga barangkali ya bisa mengambil zakat mal. Ya. Baik, anak sekalian. Berapa nilainya zakat fitrah? Ya. Berapa nilainya? Jumhur ulama Indonesia, Malaysia, Brunei, ya, itu menyatakan nilai zakat fitrah jika ditimbang dengan makanan pokok Indonesia itu senilai 3 liter setengah beras yang kita makan, ya, yang kita makan dan saat yang kita makan. Maksudnya begini, jangan sampai kita berzakat, ya, kita makannya dengan beras bulat, beras lahau, pandan wangi, kita zakatnya jangan sukanya pakai beras perdosa. Jadi boleh, ya. Jadi zakat itu harus sesuai dengan beras atau nasi yang kita makan. Bisa dikeluarkan berapa? Bisa dikeluarkan ya? Zakat kita itu bisa dan boleh. Nah, ini kita sekolah kita, ya, baik itu MTSSA membuka, menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Kemudian MTS, insya Allah dan ketuanya ini, Pak Ustaz Wilayah pelaku ketua zakat fitrah, ya, melalui sini, ya, aku kalian silakan bayar zakat fitrah di sekolah. Saya melalui ketua sekolah dan program bayar kelas. Jadi kita kan dulu ya, aku nih, pakai ya. Sekitar 40 ya, seperti itu. Nah, ini adalah satu hal yang wajib. Ini adalah satu syariat Allah yang wajib kita laksanakan.
Apa hukumnya zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik baru lahir maupun sudah lanjut usia, tetap wajib berzakat fitrah. Baik yang yakin atau tidak yakin, tetap zakatnya. Ya. Kalau zakat mau yakin sekalipun, ya, wajib berzakat fitrah. Ya. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan begini, Pak, saya di lingkungan tidak mampu, dia yatim ataupun gak yatim, kemudian dia menerima sebagai penerima zakat fitrah, kemudian dia zakat fitrah lagi pakai zakat fitrah dari orang lain, gak apa-apa, ya. Itulah yang kena keberkahan Ramadan, ya. Jadi boleh berzakat fitrah dengan harta benda yang ada, baik dari pekerja maupun pemberian dari orang lain, misalnya khusus yang mustahil penerima zakat fitrah boleh digunakan kembali untuk berzakat fitrah. Ya, ya. Baik, anak-anak sekalian, itu mengenai zakat fitrah. Masih ada waktu sekitar 10 atau 5 menit lagi. Saya akan diberikan pertanyaan saja atau untuk bertanya. Ya, barangkali ada yang bertanya, silakan. Ya, supaya kegiatan pesantren ini terjadi dua arah, supaya kegiatan pesantren ini hidup yang lain. Kalian semuanya aktif. Ya, oke. Siap bertanya? Siap bertanya? Siap bertanya? Kalau enggak saya tanya. Ya. Ayo, siap. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Oh iya, niatnya bagaimana? Ya niat dalam hati, ya. Kalau niat dalam hati, itu bahasa Arab misalnya. Saya katakan berzakat fitrah untuk diri sendiri wajib kata lokal. Itu dalam hati, ya. Dalam hati berbicara seperti itu. Tapi tentu saja Imam Syafi'i mementingkan niat, lafaz niat. Ya, bagaimana lafaz niat zakat fitrah? Ayo, bagaimana? Masa belum diajarin di pelajaran fikih? Saya kasih motivasi yang bisa saya kasih uang juga. Niat zakat fitrah, niat zakat fitrah. Saya biasa. Niat zakat. Siapa yang bisa apa siapa? Niat zakat fitrah lafaznya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dua macam. Ayo, bagaimana? Siapa yang silakan maju di sini? Yang bisa maju di sini. Ayo, yang apa? Saya kasih buka puasa hari ini. Ya. Boleh lihat handphone. Ya, handphonenya tutup. Ayo silakan.
diri sendiri wajib karena Allah Ta'ala. Bagaimana lakukannya dengan bahasa Arab? Kalau niat puasa apa enggak? Oh, niat puasa lah. Sini. Ya, siapa namanya? Azab. Silakan aja bacakan lafaz niat mengerjakan fitrah untuk diri sendiri. Betul. Tapi belum full ya, baru 5% satu lagi. Itu kan untuk diri sendiri. Nah sekarang kamu bercakap fitrah untuk teman kamu namanya Ahmad. Ya, tepuk tangan untuk siapa namanya? Ajam telah menjawab pertanyaan saya dengan tepat dan benar mengenai niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Selamat Ajam, bagaimana? Ajam dapatkan buka puasa. Ya. Dan nah istirahat ini ya. Baik, ingat sudah waktu istirahat tingkat ini, kita sudahi saja kegiatan ini ya. Mudah-mudahan kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Saya ucapkan salam.